Jadi apa yang kita biasakan tertanam di hati anak kita, itu yang menjadi dia tumbuh sampai besar membawa percintaan itu. Itu yang kita ingin, terwujud hubungan batin antara anak kita sama Rasulullah, antara diri kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya membayangkan ada kemarin yang mengirimkan rakaman saya ketika saya mengisi tadarus Al-Quran dalam bahasa Arab di Masjid Agung Sunda Kelapa karena belum bisa bahasa Indonesia. Membandingkan tahun 2008-2009 belum bisa bahasa Indonesia. Cuma saya bisa bagus. Orang tanya apa kabar? Bagus. Sudah makan? Bagus. Mau kemana? Bagus. Kata teman saya, apapun ditanya, bilang aja bagus. Tak faham. Belajar lagi, apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Sedikit demi sedikit, saya selalu berdoa, Ya Allah, mohon berikan kepada aku bahasa yang bisa difahami. Ada seorang teman dari Madinah, ketika saya bertemu, kata beliau sama saya, luar biasa. Saya lebih lama, hampir 25 tahun di Indonesia. Tapi kalau dibandingkan bahasa saya sama antum, jauh beda. Saya masih kaku dalam bahasa Indonesia, padahal saya lebih lama 25 tahun. Saya selalu berdoa, Ya Allah, aku mohon diberikan kemudahan bahasa Indonesia yang bisa difahami agar saya bisa menyampaikan pesan-pesan Islam. Pertanyaan saya Bapak Ibu, faham tak bahasa saya? Berarti Alhamdulillah doa saya sudah dikabul oleh Allah. Makanya saya yakini, di antara doaku yang saya yakini, Ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan dan terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Indonesia dikenal negara terbesar penduduk Islam. Insya Allah tunggu, kami akan berjuangkan menjadikan Indonesia negara terbesar para penghafal Al-Quran sedunia. Apalagi kemarin pas saya dapat ujian dan ditusuk, saya meningkatkan lagi doa itu, memperbanyak lagi. Ya Allah jangan dulu, Ya Allah jangan dulu, tidak boleh mati. Tidak apa-apa ditusuk tapi tidak boleh mati. Ya Allah tolong Ya Allah, jangan, tidak boleh mati dulu sampai tuntas tugas ini. Kalau sudah selesai tugasku, Ya Allah, dapat cabut nyawaku. Makanya kami tidak mengenal lelah, capek. Allah izinkan dapat ujian, panitia mengantarkan saya ke hotel. Habis dirawat di rumah sakit, dia bilang, buat apa diantar ke hotel? Istirahat. Enggak, kan masih ada 2 acara. Habis maghrib sama habis isya. Ayo, lanjut. Istirahat. Ini kan luka. Bekas ini masih hangat, darahnya masih baru jahit. Tidak apa-apa. Istirahatku di surga, bukan di dunia. Lebih baik saya mati berdakwah daripada mati di hotel. Kalau memang fisik saya tidak memungkinkan, bisa mengakibatkan sakit, parah, tidak apa-apa. Lebih baik parah saya berdakwah, sakit, jatuh, mati, daripada saya mati di hotel. Tidak ada istirahat di dunia. Tidak ada istirahat. Dan tidur pun di malam hari sebenarnya bukan buat istirahat, hanya untuk menambah sinergi biar untuk bangun kembali beraktivitas, bukan untuk istirahat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia, kata Allah, fi kabad. Kerja. Tidak boleh henti, tidak boleh berhenti. Ibadah, cari dunia, cari akhirat, cari ridha Allah, cari ridha orang tua, cari kekayaan dunia dan pula kekayaan akhirat. Kita harus bekerja keras. Tidak boleh kita lemas, kita tidak boleh malas. Dan kalau kita buka sejarah yang membuat
kemenangan umat Islam adalah pemuda-pemuda yang berani dan maju, tidak bukan pemuda yang malas. Dan yang menjatuhkan Andalusia, kalau buka sejarah Andalusia, tahu kan Andalusia yang sekarang jadi Spanyol? Silahkan buka sejarahnya. Kapan bisa jatuh negara Islam di Andalusia itu dan dirubah menjadi Spanyol? Ketika sudah umat Islam tidak mau bekerja lagi untuk Islam, tidak mau bersatu untuk Islam, menjauh dari masjid, menjauh dari Quran, menjauh dari dakwah, dan sibuk hanya bacaran dan urusan dunia. Disitulah terjatuh kelemahan umat Islam, mudah didatangi oleh musuh. Bapak Ibu harus fahami, musuh Islam, musuh Al-Quran, orang munafik yang tidak suka dakwah, itu mereka bekerja keras, habiskan tenaga, habiskan waktu, habiskan harta untuk menghancurkan Islam. Kita harus juga sama, kerja keras, habiskan tenaga, habiskan waktu, habiskan harta, tapi bukan tujuannya untuk menghancurkan musuh. Kita tidak ada urusan sama musuh, tapi kita bekerja keras untuk membangkitkan Islam. Kalau mereka ingin menghancurkan Islam, kita ingin mengajak mereka masuk kepada keadilan dan rahmatan lil alamin. Beda niat. Tak usah kita tanamkan permusuhan. Dimusuhi, tak usah balas dengan permusuhan. Balas dengan kalimatun tayyibah. Balas dengan kemuliaan akhlak. Idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Allah yang mengajarkan, tolaklah segala sesuatu dengan kelembutan, dengan akhlak yang mulia, dengan perkataan yang baik, akan Allah jadikan musuhmu menjadi teman setia untukmu. Allah yang berkata, bukan saya. Tinggal hanya saya mengamalkan apa yang dikatakan oleh Allah. Berusaha meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguntungkan dirinya atau memenangkan dirinya dalam kasus pribadinya. Tak pernah. Dinyakiti, diam. Dihajar, diam. Dihina, diam. Di macam-macam, diam. Difitnah, tak pernah balas. Bahkan tidak pernah sakit hati. Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia akhlaknya. Orang Barat, pemuda-pemudi di Barat, masing-masing memiliki idola, figur yang mereka suka tonton, yang mereka suka ikuti, cara makannya, cara pakaiannya, gaya hidupnya. Kita juga punya idola, punya imam, punya figur, punya pemimpin, punya contoh yang tersempurna dan terbaik, Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak meniru dia? Tiru akhlaknya, tiru sikapnya, tiru perilakunya, tirulah ibadahnya, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara ketika menghadap musuh, bagaimana sesama tetangganya, bagaimana bersama istrinya. Yang termulia akhlaknya kaum laki-laki adalah yang termulia akhlaknya sama istrinya. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ingin tahu tanda akhlak seorang, tanya istrinya. Jangan tanya orang lain. Jangan tanya orang yang baru ketemu sekali. Wih, Syekh Ali Jabir luar biasa. Dia belum tahu, tapi tanya istri. Alhamdulillah istri tidak ada. Tanya dia gimana suaminya. Kalau kita mampu meniru akhlak Nabi Muhammad, wallahi nikmat. Rumah kita sakinah, mawaddah, warahmah. Hidup kita tenang. Kemanapun kita pergi tidak ada kekhawatiran. Nabi Muhammad
Cukup yang memuji akhlak Nabi Muhammad adalah Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Kata siapa? Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Akhlak yang sangat agung. Tak ada kalimat yang lebih tinggi daripada kita. Bukan wa innaka la'ala khuluqin karim. Karim masih lebih rendah daripada ka'azim. Agung. Akhlakmu sangat agung wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya untuk menerapkan akhlak Nabi Muhammad sederhana. Tidak susah. Tidak sulit. Tapi mau tidak? Itu kuncinya. Mau atau tidak? Kalau mau, wallahi bisa. Kalau belum mau, bikin alasan, ana belum bisa. Berarti bukan belum bisa, belum mau. Sama dengan kebiasaan kita sama Al-Quran. Allah menjanjikan وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Siapa yang mau belajar? Mana yang mau belajar, kata Allah. Kalau ada kemauan, pasti dapat kemudahan. Tapi kalau tidak ada kemauan, tidak dapat kemudahan. Orang berkata, saya sebenarnya ingin belajar Al-Quran. Kok susah? Bukan susah. Al-Quran bukan susah, tapi kami belum terbiasa. Ayo ikuti saya. Al-Quran bukan susah, tapi kami belum terbiasa. Memang karena belum terbiasa aja membuat kita merasa susah Al-Quran. Padahal Al-Quran tidak susah. Bukan kata saya, tapi Allah yang menjanjikan kemudahan. Kami telah memudahkan, bukan akan memudahkan. Artinya apa? Janji Allah sudah lunas. Allah sudah memudahkan, bukan akan memudahkan. Kami sudah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Siapa yang mau belajar? Mudah baca, mudah hafal, mudah menhayati, mudah mengamalkan. Tinggal kita tingkatkan kemauan. Semakin tinggi kemauannya kepada Al-Quran, semakin dapat ilmunya dan kemudahannya. Dan kalau orang ingin menghafal atau belajar Al-Quran, jangan yang dikejar hafalannya, tapi tingkatkan bacaannya. Membaca dengan benar, bukan membaca dengan banyak. Tak perlu banyak-banyak, sedikit, tak apa-apa, tapi benar. Bahkan berita gembira, bukan hanya orang yang mendapatkan pahala, orang yang membaca, tapi juga orang yang mendengar Al-Quran dapat pula pahalanya. Membaca Al-Quran walaupun tidak faham isinya sama sekali, tetap dapat standar 1 huruf 10 kebaikan. Tetap dapat 10 kebaikan walaupun tidak faham sama sekali. Ada orang tanya, boleh enggak saya baca Al-Quran tanpa terjemahannya? Tidak membaca terjemahan sama sekali, hanya baca tilawatul Quran, bacaan. Boleh tidak? Walaupun saya tidak faham sama sekali. Saya jawab, boleh. Boleh. Saya belum bisa baca. Apakah saya bisa meraih pahala setiap 1 huruf 10 kebaikan?
walaupun saya tidak baca, bisa simak, dengar. Pahala yang membaca sama yang mendengar, pahalanya sama. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Berarti mohon maaf tidak ada uzur lagi. Belum bisa baca, masa belum bisa simak juga? Bermasalah di telinga, mungkin bermasalah di lidah, bata-bata, belum bisa lancar, masih takut salah, tapi masa juga masalah di telinga. Simak Al-Quran, dengar Al-Quran. Satu-satunya amalan di dalam Islam yang hitungan amalannya berhuruf, bukan beramal. Satu-satunya ibadah yang hitungan ibadahnya berhuruf adalah Al-Quran. Dan tidak ada kitab seperti Al-Quran. Injil, Taurat, Suhuf Ibrahim wa Musa, Zabur, hadis Qudsi, hadis Nabawi. Tidak ada seperti Al-Quran. Satu-satunya yang bisa meraih pahala berhurufnya 10 kebaikan hanya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf ucapannya, tapi malaikat tulis 190 pahalanya. Menurut saya itu promo dari Allah. Kalau ada promo, pilih barang ini satu dapat satu gratis. Mau enggak kita manfaatkan? Mau enggak? Allah kasih promo. Allah tahu manusia suka promo, makanya Allah tawarkan promonya. Baca satu huruf Quran dapat 10 kebaikan. Apa berita gembira bagi orang yang berbata-bata dalam membaca? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan berbatah-batah dalam bacaannya sampai kesulitan saat dia membaca, berat, dia merasa berat, tapi terus dia belajar, terus dia baca, kata Rasulullah, dia mendapatkan 2 pahala. Itu di luar 10 kali lipat setiap huruf, dia dapat 2 pahala. Satu karena dia mau baca Quran, yang kedua kesulitan dan keberatan yang dia hadapi dalam membaca, Allah hargai, Allah kasih pahala. Tak ada yang rugi sama Al-Quran. Tak ada ruginya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang saya tak habis fikir. Kalau mendengar ada orang Muslim mencinta Quran, mencinta Nabi Muhammad, tapi kok bisa lewat 1 hari tidak baca Al-Quran sama sekali? Bahkan bisa lewat berhari-hari tidak baca Quran sama sekali. Itu na'udzubillah, hatinya sudah mati. Apalagi berbulan-bulan. Jangan-jangan kita seperti orang yang membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Begitu habis Ramadan, dia bawa Al-Quran masuk dalam lemari. Ketemu Ramadan yang akan datang ya. Astagfirullahaladzim. Tahu enggak Bapak Ibu, yang paling malas, bisa enggak dibayangkan? Paling malas, malas, dianjurkan 1 juz setiap hari. 1 juz setiap. Jadi kalau ada orang minta metode, saya tanya, kamu malas enggak? Malas ya? Malas betul? 1 juz. 1 juz setiap hari. Tak bisa sekali baca, tak apa-apa, bagi-bagi. Allah terima cicilan, tak apa-apa. Allah terima cicilan. Kalau dah bisa 1 juz 1 kali duduk, tak apa-apa, bagi-bagi. Berapa halaman habis subuh, berapa halaman lagi habis zuhur, dan seterusnya bagi-bagi sampai isya. Boleh. Allah terima cicilan. Nanti masuk surga cicilan juga.
Saya lihat di depan ibu bapa ada yang membawa air minum. Ya, mohon jangan sekali-kali minum air bagi tangan kiri. Saya tidak suka. Bahkan Rasulullah pun tidak suka. Aku heran tuh, kenapa itu kebiasaan yang buruk. Ada di masjid, hadir majlis ta'lim pun masih bagi minum bagi tangan kiri. Padahal sudah dilarang oleh Rasulullah. Kita aja sama anak-anak, kalau mengambil sesuatu bagi tangan kiri, kita bilang apa? Mana tangan yang bagus? Mana tangan yang baik, nak? Betul kan? Nampaknya kita butuh juga sama orang dewasa. Mana tangan yang bagus, Pak? Mana tangan yang bagus, Bu? Kebiasaan ini tolong dirubahkan. Supaya tidak salah langkah, taruh posisi botolnya di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan botolnya, tak mungkin ambil bagi kiri. Pasti ambil pakai tangan. Buka botol pakai kiri, baru minum. Buka tutupnya. Betul? Tapi kalau botolnya di posisi kiri, kejauhan, yang dekat kiri, ambil baki kiri, buka tutupnya baki kanan, minum baki kiri. Makanya posisikan. Di mana taruh botolnya air, gelasnya, jus, mana makanan, apapun sebelah kanan. Biar begitu ambil baki tangan kanan. Kalau ada yang masih taruh di sebelah kanan, tapi ternyata begini, terus begini, dan minum baki kiri, itu orang sakit. Kita doakan semoga sembuh. Kenapa saya bilang taruh ini kan ikhtiar, usaha, supaya menjadi kebiasaan. Tapi masih ada yang begini. Buka, baru minum baki kiri. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Rasulullah. Maafkan. Kami berkata cinta Nabi Muhammad, tapi mohon maaf, banyak hal yang ingin kita perbaiki untuk meniru Nabi Muhammad. Mulai dari hal kecil, kita anggap ini kecil, ini hal bukan kecil, hal besar. Tapi kalau kita hargai, kita jaga, akan bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Saya yakin Bapak Ibu, semuanya cinta Nabi Muhammad, betul? Dan saya yakin itu. Saya yakin, tidak diragukan percintaan Bapak Ibu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi karena mungkin hal kebiasaan kita lakukan, tambah kita sadari. Bapak Ibu, mau nggak saya bantu kontak batin sama Rasulullah? Mau? Buat apa? Mau apa? Rasulullah SAW sudah wafat 1400 tahun lalu. Tapi bagi saya, Rasulullah hidup di hati saya. Rasulullah hidup di fikiran saya. Rasulullah hidup di dalam nyawa saya. Rasulullah hidup di depan mata saya. Bisa enggak itu dirasakan? Bisa? Rasul sudah wafat. Berapa lama? 1400 tahun. Tapi bagi saya, Rasulullah ada. Kenapa saya bilang Rasulullah ada? Karena kalau saya berpakaian, saya meniru Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpakaian, masukkan tangan kanannya dulu baru yang kiri. Bisa enggak Bapak Ibu menhadirkan niat setiap berpakaian, masukkan tangan kanan dulu, kaki yang kanan dulu, celana, baju, kaos, batik, gamis, baju panjang, baju pendek, begitu mau pakai, Bismillah, itu Rasulullah mengucapkan. Berpakaian, Bismillah. Kemudian masukin tangan kanan dan baru yang kiri. Kenapa kita lakukan itu? Bukan karena itu baik, bukan karena itu sunnah, bukan karena itu dianjurkan, tapi saya melakukan itu karena ingin meniru Nabi Muhammad. Begitu lepas bajunya, yang keluar duluan adalah yang kiri. Lepas celananya yang keluar yang kiri. Sama ketika pakai sandal, sepatu, masukin kaki yang kanan, baru yang kiri. Begitu mau lepas, yang kiri duluan, baru yang kanan. Faham? Masuk masjid, mana yang duluan? Apaan yang kanan? Kaki. Alhamdulillah saya tidak pernah lupa itu. Setiap masuk masjid, saya sadari dan saya rasakan. Begitu saya angkat kaki, saya berbisik di hati saya, Ya Rasulullah, ini saya menirumu. Baru masukin kaki yang kanan. Wallahi nikmat, akan terasa keindahannya luar biasa. Begitu saya keluar dari masjid, saya ingat Rasulullah suka dahulu kaki yang kiri. Ya Rasulullah, ini saya menirumu. Saya keluarkan yang kiri. Mandi di bawah shower, atau kadang-kadang dimandiin sama istri saya. Saya suka mandi bareng sama istri. Pernah enggak bapak-bapak mandi bareng sama istri? Ya sering-sering dong. Jangan pernah, sering-sering. Kalau bisa setiap hari. Ketika saya di bawah shower, saya berdiri biar airnya kena duluan ke sebelah kanan. Kemudian saya geser baru ke sebelah kiri. Baru saya ke tengah untuk seluruh badan. Kenapa? Ingin meniru Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad tidak ada shower, tapi ketika Rasulullah SAW mengambil air, tumbahkan airnya ke sebelah kanan, kemudian tumbahkan airnya ke sebelah kiri, baru ke atas kepala untuk seluruh badan. Masuk kamar mandi, mana yang duluan? Kiri. Kenapa? Bukan karena itu dianjurkan, bukan karena itu sunnah, bukan itu yang diperintahkan, tapi saya melakukan itu karena ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum dan makan, bagi tangan yang kanan. Ingat, ini bukan karena hal itu baik, bukan karena sunnah, bukan karena itu amal salih, bukan karena itu diperintahkan, tapi saya ingin melakukan karena ingin meniru Nabi Muhammad. Cuba Bapak Ibu, kalau segala aktivitas kita berusaha maksimal meniru Nabi Muhammad, wallahi bakal bertambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Rasul suka berbagi, bagaimana Rasul suka bersedekah, bagaimana Rasul menjadi orang dermawan, bagaimana Rasul sama anak yatim, bagaimana Rasulullah SAW bersama tetangga yang muslim maupun non-muslim. Perlu kita belajar itu. Dan kita tidak perlu dakwahi orang lain. Kita hanya meniru akhlak Nabi Muhammad, itu sudah dakwah.
Membuat orang lain pasti suka Islam. Hanya kita cukup meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita yang masih kecil sudah biasa mengambil baki kiri atau minum baki kiri, atau mau kita kasih sesuatu dia nunjukkan tangan yang kiri, ajari. Biasanya kita selama ini bilang apa? Mana tangan yang bagus nak? Mana tangan yang kanan nak? Betul lah? Boleh enggak mulai hari ini kita rubah kata itu? Terus kita ganti dengan apa? Ketika anak kita mau ambil sesuatu baki kiri, kita kasih tahu mana tangan yang disukai Nabi Muhammad, mana tangan yang dicintai Nabi Muhammad. Supaya apa? Anak kita dari kecil dia belajar apapun yang dia lakukan adalah meniru Nabi Muhammad, walaupun karena dia masih kecil tidak tahu apa itu Nabi Muhammad. Tak apa-apa. Tapi nanti dia akan semakin besar, semakin dewasa, dia akan sadar diri. Oh, ternyata dari masa kecil saya selalu saya tiru. Oh, ternyata itu Nabi kita. Supaya mereka dari kecil, anak-anak kita tertanam dari kecil cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mohon maaf, anak-anak kita cinta apa? Cari baju bola yang ada nama Messi. Cari apa yang ada Cristiano Ronaldo. Berpakaian apa macam-macam. Saya pun ketika bersama anak saya mau pakai sepatu, anak saya yang paling kecil 1 tahun 7 bulan. Namanya Ghaif. Ghaif, sini. Namanya anak-anak kadang-kadang dia majuin kaki yang kiri. Saya bilang, mana yang kanan yang dicintai Nabi Muhammad? Muhammad? Dia masih kecil. Tak apa-apa. Masih kecil. Dia dah tahu apa itu Nabi Muhammad. Jadi apa yang kita biasakan tertanam di hati anak kita, itu yang menjadi dia tumbuh sampai besar membawa percintaan itu. Itu yang kita ingin, terwujud hubungan batin antara anak kita sama Rasulullah, antara diri kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk marah. Ini kayaknya mungkin agak susah. Ini soal emosi, soal marah, ini kayaknya belum bisa. Belum bisa. Ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, awsini. Ya Rasulullah, tolong wasiatkan aku. Minta amalan. Apa kata Rasulullah? La taghdab. Jangan marah. Dia minta lagi, ya Rasulullah, minta lagi amalan. La taghdab. Jangan marah. Ya Rasulullah, minta amalan lagi. La taghdab. Jangan marah sampai 3 kali. Itu aja amalan. Dan mohon maaf, teruji akhlak seorang mulia akhlaknya atau tidak ketika tertekan dengan ujian. Kalau tidak ada ujian, bukan namanya ujian akhlak. Biasa. Orang tidak pernah diuji, Masya Allah, Bapak ini mulia akhlaknya. Belum tentu. Belum tentu. Kapan bisa terbukti kemuliaan akhlak seorang? Ketika diuji. Tertekan dengan ujian, sakit, gelisah, dihina, dizalimi, tapi sikapnya akhlak Nabi Muhammad, bukan akhlak jahiliyah. Saya pernah di musim haji, salah satu tahun pas haji pertama kali aktifkan kereta antara Masyair, Mina, Arafah, Muzdalifah. Dulu belum ada kereta itu. Kereta di dalam tanah suci di Masyair saja, bukan untuk keluar kota. Dan namanya kereta baru, pasti jamaah penasaran untuk beribut-beribut untuk naik ke kereta.
Saya bergabung dengan jamaah. Tapi ternyata tidak teratur antri dan mereka berdesak-desaan. Akhirnya orang yang di belakang saya desak saya. Saya otomatis terpaksa jatuh ke depan. Orang yang di depan saya juga ikut jatuh. Begitu orang yang di depan saya bangun, malah dia lihat ke saya dan dia marah dan dia melafazkan haywan. Anjing lo. Begitu dia sebut kalimat anjing kepada saya bilang, anjing yang mana ya? Yang mana anjingnya? Karena dia bilang anjing, kan saya Ali Jabir, bukan anjing. Sudah selesai masalah. Kenapa kok dibebankan fikirannya? Kalau dia bilang anjing, kita balik, anjing lo dan ayah kamu juga dan keluarga kamu juga sampai 7 keturunan semuanya anjing. Apaan kok marah banget? Dia kan bilang anjing. Kita manusia bukan anjing. Berarti yang dia maksud siapa? Anjing, bukan kita. Kenapa ambil di hati? Pas begitu saya lihat, anjingnya mana? Anjingnya mana? Dia malah ketawa. Akhirnya jadi sahabat. Sampai dia minta maaf. Saya sebenarnya emosi tadi, maaf. Nah, tak perlu minta maaf saya. Bapa tidak salah sama saya, bapa salah sama anjing. Santai, tak perlu difikirkan, tak perlu diambil hati. Keluar satu hari, dan ini Bapak Ibu, bukan mohon maaf, bukan karena Ali Jabir hebat. Saya bukan orang hebat. Tapi saya dari dulu belajar, berusaha maksimal meniru akhlak Nabi Muhammad. Itu saja. Saya ada tekad tinggi, azam, sungguh-sungguh untuk meniru akhlak Nabi Muhammad. Dan selalu memohon kepada Allah. Allah kasih karunia, kemudahan. Jadi mudah, enak, santai, lancar. Tidak pernah terbeban dengan fikiran. Keluar dari masjid salat subuh. Kira-kira 4 atau 5 tahun lalu. Saya waktu itu bawa mobil Innova. Mobil Innova pun saya dapat hadiah dari jamaah. Masih baru Innova. Itu 5 tahun atau 4 tahun yang lalu. Habis saya keluar dari masjid, habis salat subuh, keluar ke parkiran, hilang mobil saya. Mobilnya mana? Saya tidak pernah menyangka mobil saya dicuri. Di depan mobil ada teras dan satpam lagi tidur. Begitu saya bangunin satpam, mobilnya mana? Tak tahu ya. Datang orang dari dalam, kasih tahu saya, ternyata ada kamera CCTV. Dan beliau kasih tahu ada 4 orang datang, bongkar mobilnya dan bawa mobilnya lari. Terus satpam ketiduran, tidak dengar apa-apa. Masya Allah, tidurnya khusyuk. Begitu sudah dipastikan mobilnya hilang dan dicuri, satpam datang minta maaf sama saya. Saya bilang bukan salah kamu. Allah yang takdirkan, bukan kamu yang salah. Allah tidak pernah mentakdirkan sesuatu karena kita yang salah. Allah mentakdirkan tanpa alasan. Allah sudah takdirkan, kita terima takdir. Begitu saya melihat di layar CCTV memastikan mobilnya hilang, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang kalimat saya belajar. Apapun musibah yang saya hadapi, alhamdulillah dulu. Biasa di Indonesia apa? Inna lillahi wa inna. Mana alhamdulillah dulu? Beda. Kita dengar dari masjid-masjid pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan atau fulana binti fulan. Betul? Mana ucapan alhamdulillah dulu? Kenapa alhamdulillah? Karena alhamdulillah memiliki makna berbeda di saat ujian.
Artinya, ya Allah, ini ujian darimu, saya masih ikhlas memujimu. Alhamdulillah. Dan mohon maaf, hal ini tidak mudah. Artinya, perlu kita tekad tinggi dan kemauan. Sebelum bersikap apa-apa di saat musibah, belajar ucapkan Alhamdulillah. Saya ditelepon istri sambil nangis-nangis. Tiba-tiba anak-anak kepanasan, panas demam, kedinginan, sampai keringat. Saya diam. Habis dia diam, kok kamu tak bicara apa-apa? Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok Alhamdulillah? Ya Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah karena anak kita sakit, tapi Alhamdulillah karena itu ujian dari Allah. Telepon, listrik mati, tak ada yang urus. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah sebentar saya urus. Santai aja. Karena amarahan kita, emosi kita tidak akan menyalakan lampu lagi. Kalau bisa nyala lampu, saya mau marah. Apaan kau dimatiin lampunya padahal baru kita bayar ini gimana? PLN nya tak jelas. Tapi nyala enggak lampunya? Tak nyala. Kalau bisa nyala, saya mau marah. Berarti amarahan kita sebenarnya tidak merubah takdir. Makanya jangan marah. Kalau merubah takdir apa? Tenang, akhlak mulia terhadap ujian, itu pun tidak akan merubah takdir, tapi menjaminkan pahala sempurna, kenaikan darajat dan Allah ridha. Tapi kalau marah, takdir tetap tidak berubah, rugi pahala, Allah murka, dan kita direndahkan darajat kita di sisi Allah. Tinggal kita milih mau yang mana. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ya Allah, berikan kebaikan pahala dari musibah itu dan ganti yang lebih baik. Sampai saya melihat di layar TV 4 orang yang datang curi mobil saya. Habis itu saya ingat, ya Allah, saya doa, ya Allah, kalau orang yang maling ini, yang mencuri mobil ini, karena ternyata betul-betul dia lagi susah untuk kebutuhan keluarganya, untuk kebutuhan orang tuanya, atau kebutuhan untuk dirinya, ya Allah, jadikan mobil itu mencukupi kebutuhannya dan saya ikhlaskan. Tapi ya Allah, seandainya maling ini maling istiqomah, ya Allah, bukakan pintu taubat dan jadikan perilaku ini menjadi terakhir dan ampunilah dosanya. Beberapa hari kemudian saya terima telepon dari Metro Jaya, polisi Metro Jaya. Sudah ditangkap orangnya. Dan sesuai laporan dari polisi, ketika ditangkap ditemukan ada 35 mobil yang berhasil dicuri. Ternyata maling istiqomah. Ditanya sama polisi, mana mobil Syekh Ali Jabir? Saya jual. Terus uangnya mana? Saya sedekahin. Kok sedekahin sih? Begitu saya tahu itu mobil Syekh Ali Jabir, saya malu, takut kualat, makanya saya sedekahin. Saya bilang subhanallah, maling tapi saleh. Saya minta izin sama polisi di Jakarta, boleh enggak saya dipertemukan? Boleh, saya datang bertemu. Sambil mereka belum saya minta maaf, enggak ada urusan sama saya. Kalau saya sudah serahkan kepada Allah. Kalau kamu meminta maaf karena kesalahan itu bukan kepada saya, kamu bersalah kepada Allah, kamu minta maaf sama Allah. Hanya saya mampu mendoakan semoga Allah ampuni. Kalau sama saya tidak ada urusan. Saya hanya minta satu, jadilah orang yang baik
dan buka pintu taubat. Allah akan ampuni semua kesalahanmu asal kamu jujur bertaubat. Sampai dia nangis, insya-Allah saya janji bertaubat. Polisi tanya, ada tuduhan? Dia tuduh apa? Saya mau tuduh apa? Tidak ada. Allah Maha Pengganti. Allah yang menggantikan. Sebelum saya terima berita mobil dipertemukan dan juga orang yang ditangkap, sebelum saya dapat berita itu, di dalam beberapa hari ke depan saya dapat berita Allah ganti 2 mobil. Yang hilang mobil Innova, tapi penggantinya CR-V Honda dan Honda BR-V. Subhanallah, lebih mahal lagi. Alhamdulillah. Santai aja apa-apa itu. Mudah-mudahan bapak-bapak tidak ada yang kehilangan istri, ya. Santai aja. Belajar. Apapun ujian yang kita hadapi, jangan marah. Alhamdulillah. Jangan yang dikejar menjadikan target nilai manusia. Jangan peduli apa kata manusia. Dipuji itu nikmat dari Allah. Dicaci maki itu ujian dari Allah. Itu sudah selesai. Yang menjadi targetmu adalah ridha Allah. Allah ridha, beres. Allah tidak ridha, berarti harus saya berjuangkan supaya Allah ridha. Manusia jangan harap. Hari ini manusia bisa suka, tapi ada satu saat manusia yang kemarin suka, mereka sendiri pun yang menjatuhkan dan memfitnahkan. Sama seperti media. Media angkat, media pula sendirian menjatuhkan. Tapi kalau Allah sudah mengangkatmu, tidak ada yang bisa menjatuhkan. Tapi kalau Allah sudah menjatuhkanmu, mohon maaf, walaupun dipuji di langit dan dipuji di bumi, tidak ada harganya. Ridha Allah, jadikan itu semata-mata di dalam kehidupanmu. Ridha Allah. Allah suka, Nabi Muhammad senang, saya mau. Saya kerjakan. Seandainya belum terbiasa menahan amarahannya, paling tidak jangan ambil keputusan ketika marah. Kalau seandainya tidak bisa menahan amarahannya, jangan mengambil keputusan di saat marah. Dikhawatirkan nanti menyesal. 90% jatuh cerai gara-gara marah. Habis jatuhkan cerai baru dia tanya, Ustaz, jatuh enggak cerai saya? Kenapa membiasakan diri ucapkan cerai pasti saat marah? Bisa enggak kalau di saat marah diam saja? Diam saja. Tidak usah berbicara apa. Diam, total, diam. Lagi berdiri, duduk. Lagi duduk, berbaring. Belum wudu, ambil air wudu. Supaya memadamkan amarahanmu. Dan diam, sama sekali tidak usah bicara. Kadang-kadang saya pulang, apalagi mendadak, misal saya janji pulang habis maghrib, tapi pulangnya jam 10 malam. Jarang bawa HP, kadang mati. Ada HP di mana saya tidak tahu. Tidak pernah terlalu perhatikan HP. Pulang sudah malam, disambut sama istri, istri marah. Katanya mau pulang habis maghrib. Ya mendadak ada jamaah minta mampir ke rumahnya silaturahim. Dan saya mampir mendoakan, kasihan ibunya sakit. Kenapa tidak kasih tahu saya? Kenapa tidak kabarin sebelumnya? Kenapa? Sampai dia diam. Begitu dia diam, sudah saya mau ambil wudu, salat 2 rakaat. Nanti kita bicara. Habis selesai, ganti baju, ambil wudu, ada sunnah masuk rumah, 2 rakaat. Begitu selesai, saya duduk. Ya, saya, apa tadi mau bahas apa? Udah jadi.
Dah jadi, sudah selesai. Karena marahannya habis, dah jadi bahas. Kalau saya nurut dia amarah, saya marah, ya begini terjadi, anak masa saya nak menuruti jamaah, ini kamu harus difaham, kamu harus turuti saya, ini kondisi saya, kamu dah terima, udahlah. Dah habis, nanti jadi panjang lebar. Dah apa-apa mungkin dia tersinggung sedikit, marah sedikit karena kita tidak bereaksi, tidak menjawab, karena kita diam, dah apa-apa. Tapi lebih baik dia tersinggung sebentar daripada nyesal lama. Diam. Lagi marah, diam. Diam. Kalau perlu, cairkan mulutnya, dicait. Apa pun. Bisa enggak kira-kira? Bisa? InsyaAllah. Ada niat. Apapun mulai dari langkah niat. InsyaAllah kalau diniatkan, InsyaAllah bisa. Itu yang kami selalu ajarkan dan tanamkan kepada anak-anak santri kami. Bukan hanya hafal Quran, bukan hanya bisa belajar Al-Quran, tapi bisa berakhlak, akhlakul Quran. Karena akhlak Nabi Muhammad adalah akhlakul Quran. Dan kita berusaha sambil belajar Al-Quran, terapkan akhlakul Quran. Sebelum saya tutup doa, menjadi PR untuk Bapak Ibu, nanti di rumah silahkan hayati surah Ali Imran. Surah 3 ayat 133, 134, 135 dan 136. Atau boleh ditambahkan sampai 142 karena ini semua ada kaitannya. Dari 133 sampai 142. Surah apa? Surah Ali Imran, surah 3. Ini PR. Mau tahu rahasia tidak marah? Mau tahu apa yang harus saya amalkan supaya bisa menahan emosi, supaya saya bisa mengendalikan diri? Di situ amalannya. Dari ayat Ali Imran surah 3 ayat 133 sampai 142. Mohon dibaca pelan-pelan, diajarkan, difahami, didalami, dibaca terjemahannya berkali-kali sampai meresap di hati dan meyakini kalau anda ingin meraih sifat muttaqin, orang yang muttaqin, yang bertakwa, di situ Allah jelaskan sifat-sifat mereka. Mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat. Bisa? Saya kali ini saya cuma bacakan ayatnya, PR-nya untuk Bapak Ibu nanti pas kalau di rumah untuk membaca terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صدق الله العظيم. Wallahi indahnya Al-Quran. Semua apa yang kita butuhkan wallahi ada di dalam Al-Quran. Keselamatan, kebahagiaan, kelancaran, kemuliaan, rahmatan lil alamin. Tinggikan darajat, berlindungan, bersungguhan, pahala yang begitu besar, kemuliaan akhlak. Wallahi Al-Quran itu nikmat. Sangat bangga dan bersyukur kita mempunyai Al-Quran ini. Sempurna, suci, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dan orang yang berkata Al-Quran mengajarkan radikal, wallahi dia tidak faham apa itu Quran. Belum tentu bisa baca Al-Fatihah. Orang yang faham isi Al-Quran dan berakhlak akhlakul Quran tidak mungkin radikal. Justru sebaliknya, rahmatan lil alamin. Mohon maaf, kalau bukan Al-Quran rahmatan lil alamin, berarti tidak ada rahmat lil alamin lagi. Sumber rahmatan lil alamin Al-Quran, dan sumber rahmatan lil alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad, dia menjawab singkat, akhlak Nabi Muhammad adalah akhlakul Quran. Sudah selesai. Sudah faham? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dijadikan oleh Allah ahlul Quran, pencinta Al-Quran, berakhlak akhlakul Quran.